Oke, baik teman-teman. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Muhammad Fadli Safaras dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi di Universitas Diponegoro. Min digit terakhir saya 003. Jadi di video kita kali ini kita akan mulai membahas sedikit tentang robotika dasar dan kita juga bakal menginstal C++ atau C++, teman-teman. Jadi seperti yang kita tahu, sebelum kita memulai sebuah program di suatu kode editor, contohnya seperti VS Code, Windows, Cursor, dan lain-lain, sebelum kita memulai memprogram, kita harus menginstal ekstensi atau library atau file dari bahasa tersebut, teman-teman. Jadi di sini kita akan mulai menggunakan C++. Jadi kita harus menginstal atau men-setup file atau ekstensi dari C++ ini, teman-teman. Kita juga bakal membuat program C++ ini pada sebuah rangkaian robotika dasar, yaitu microcontroller ya teman-teman. Tapi di sini kita nggak akan membahas terlalu dalam tentang robotika ini. Kita mungkin bakal fokus ke programnya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini buat alur pembelajaran di video kita kali ini, pertama ini ada dasar robotik dengan tingkat step. Jadi nanti aku bakal jelasin dasar robotika dan pemrogramannya menggunakan C++, itu menggunakan web interface. Ini lalu ada contoh program dan logika. Ini nanti kita bakal pakai web yang namanya Blockly, teman-teman. Di contoh program ini tuh nanti kita bakal bikin suatu program sederhana dan logika dari beberapa bahasa yang berbeda, teman-teman. Logika yang mungkin kurang lebih sama dengan Python, tapi dengan bahasa yang berbeda. Jadi nanti aku bakal jelasin kalau bahasa program itu tuh sebenarnya mirip, teman-teman. Cuman logikanya itu sama, cuman bahasanya doang yang berbeda. Oke, terus ada konsep C++. C++ itu butuh apa aja, strukturnya gimana, dan lain-lain ya teman-teman buat konsep C++ ini. Dan tips untuk menulis kode, nanti aku juga bakal kasih tips buat kalian. Mungkin aku spill di aja ya teman-teman. Terus ini ada roadmap lanjutan, ada set C++, nanti bakal aku kasih tutorialnya. Lalu ada struktur dasar C++. Dan yang terakhir kita bikin program C++ Hello World ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, yang pertama ini ada dasar robotik dengan tingkat chat, teman-teman. Jadi nanti aku bakal bikin rangkaian kayak gini, terus aku bakal kasih programnya ke kalian. Oke, mungkin langsung aku coba dulu aja, teman-teman. Jadi aku ngejelasin sambil ngasih contohnya. Ntar kita buka tingkat chat ya, teman-teman. Ini kita kalian cari aja tingkat chat di sini. Dia bakal langsung masuk seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah web tingkat chat. Kalian bisa klik di sini login, atau kalau kalian belum punya akun kalian bisa sign up di sini, create a personal account, lalu kalian sign up with email ya teman-teman. Karena di sini aku udah punya akun, aku bakal login aja personal account dan sign in with Google. Ini kita udah masuk ya teman-teman. Cara ini seperti itu, gampang banget. Oke, untuk mulai membuat suatu rangkaian kita pilih create lalu circuit seperti ini teman-teman. Mungkin bakal aku buat pembuatan rangkaiannya, nanti kalian bisa fokus ke ini ya, programnya ya, teman-teman. Oke, so teman-teman, jadi ini aku udah bikin rangkaiannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Tapi ini ada LED, ada resistor, push button, sama Arduino ya teman-teman. Nah di sini tuh aku mau jelasin penggunaan bahasa C++ pada microcontroller Arduino ini teman-teman. Ini kalian nggak usah terlalu fokus ke ini ya teman-teman. Kita kan cuma robotika dasar, jadi mungkin ini bisa dilihat aja rangkaiannya seperti ini. Buat power dia dapat 5 volt,
Ini sudah dapat drone. Lalu untuk ini adalah digital printnya ya, digital BBM. Ya mungkin seperti ini teman-teman. Kita masuk ke programnya. Aku juga udah bikin program di sini. Jadi ini tuh dulu kita udah pernah belajar yang namanya Scratch ya teman-teman. Jadi di sini tuh penggunaan programnya kita bisa pakai program blok teman-teman seperti yang kita pelajarin di Scratch. Jadi ini lebih memudahkan kita ya teman-teman. Tapi selain blok seperti ini, di Tinkercad itu juga ada yang namanya text teman-teman. Nah, ini. Jadi ada kita punya program blok sama program teks teman-teman atau ya program teks yang menggunakan bahasa C++ ya. Jadi di sini tuh ada yang namanya ya aku jelasin yang dulu dah teman-teman. Ini yang bagian blok ini. Yang bagian blok itu dia pertama ini kan if ya teman-teman. Dia read digital pin 7. Digital pin 7 itu tuh maksudnya di sini. 7 ini kan masuk ke push button teman-teman. Nah, push button ini tuh dia ngerit atau ngasih input data ke si Arduino ini teman-teman. Jadinya dia satunya yang read ya teman-teman. Jadi if read digital pin 7 itu high, jika digital pin 7-nya itu high, maka set pin 9 itu high. Kita bakal set pin 9 ini tuh ke high atau nyala. Ini tuh pakainya high dan low ya teman-teman. High itu true dan low itu untuk false. Seperti itu. Untuk blok teksnya, program teksnya itu seperti ini. Dia ada C++ kode, di sini ada void setup. Void setup itu seperti namanya dia nge-setup si program ini. Misal nih, pin 7 itu kan tadi masuknya ke push button ya teman-teman. Jadi push button ini tuh sebagai apa? Sebagai input. Nah, untuk pin mode yang 9 ini kan dia kan ke LED ya teman-teman. Pin 9 ini kan ke LED. Jadi dia bakal jadi sebagai setupnya itu output teman-teman. Nah, di sini ada void loop. If digital rate-nya high, digital rate-nya high. Lalu else-nya itu digital rate yang 9 itu low. Jadi jika 7 high, maka 9 itu high teman-teman. Kalau enggak dia bakal low. Nah, delay-nya itu 10 detik teman-teman. 10 detik. 1 detik teman-teman. Seperti ini. Oke, mungkin kita langsung start simulation aja nih. Ya. Jadi di program ini tuh ketika push button di klik, dia bakal menyala. Kalau enggak, dia bakal mati. Nah, ini aku belum klik, dia mati ya teman. Kalau klik, dia nyala. Kita aku kakak yang mati. Seperti ini teman. Ya, dan itu teman-teman. Ya teman-teman. Jadi aku tadi lupa ngejelasin kalau si plus ini tuh yang kalian lihat di si plus itu dia pakai setiap di akhirnya itu titik koma ya teman-teman. Titik koma di sini, lalu di luarnya itu dikasih kurung kurawang. Jadi program ini tuh di dalam kurung kurawang dan setiap programnya itu setiap baris dia dikasih titik koma itu. Nah ini foto juga sama dia dikasih kurung kurawang, digital red kurung kurawang tutup ya teman-teman. Lalu ini digital red lagi kurung kurawang lagi teman-teman. Lalu ditutup di sini, lalu seluruhnya tuh ditutup di sini. Ini adalah contoh program C yang sederhana. Oke, kita lanjut saja. Oke, kita udah kembali ke materi ya teman-teman. Jadi tadi kita udah bikin rangkaian dengan pintu ini. Kita udah bikin tangan scan sama programnya juga. Jadi kita udah jelasin program dari blog sama yang text ini. Mungkin kita bisa lanjut aja ke materi kita selanjutnya. Oke, di sini ada contoh program dan logika. Contoh dasar program dari beberapa bahasa menggunakan web deploy. Nah, ini program yang aku pakai ini di sini tuh kita pakai web blok ya. Ini bakal ada semacam blok itu blok dan ini ada perangannya blok ini tuh blok apa. Lalu di sini ada program dari blok ini berupa teks ini ya.
Dan kita di sini bisa milih bahasa apa yang mau kita gunakan di sini JavaScript ini. Oke, seperti tadi aku bakal langsung kasih praktek atau contohnya teman. Kita akan masuk aja ke Blockly. Ini kita search aja dulu di sini Blockly dan kita pilih yang ini ya teman, Google for Developers Blockly. Tunggu. Di sini kita nggak perlu masuk ya teman. Di sini kita bisa belajar tanpa harus bikin ini. Kita bisa langsung aja di sini. Nah, di sini ada eh, blog ya teman. Sudah kita tahu nih blog ini juga bisa di seperti ini teman-teman. Ini set count to one, repeat while count kurang dari sama dengan 3 to print hello world. Set count to count plus 1. Oke. Jadi di sini kita pakainya JavaScript ya teman-teman. Di sini kalau di JavaScript itu ada var count. Var count itu variable count teman-teman. Variable count sini di set ke set count sama dengan sini. Kita bikin fungsinya repeat while count sampai ke 3. Kita repeat sampai 3 kali sampai kurang dari 3 teman-teman. Berarti 3 kali ya teman-teman. Lalu ada window alert itu buat ya sebagai print. Print kalau di Python itu print ya teman. Print atau window alert. Hello world, hello world sekali. Lalu countnya tuh bukan 1. Jadi dia bakal print hello world count 1, count 2, count 3 gitu. Mungkin kita coba start aja. Oh, seperti ini teman-teman. Menurut teman jelas dari gitu ke saya mengenai hello world 1. Oke. Hello world 2. Oke. Hello world 3. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dia outputnya seperti tadi itu teman. Mungkin aku ini kan JavaScript ya teman. Kita coba pindah di Dart deh. Kan belum ada. Nah, di sini sama ya teman-teman. Logikanya itu sama seperti yang aku bilang tadi. Logika program itu sama. Cuman dari bahasa yang berbeda itu mungkin dari bahasa atau variabel atau penulisan ininya yang berbeda teman. Kalau dari logika itu semua bahasa sama. Jadi misal kalian menguasai satu program, satu dasar program, untuk kalian pindah ke bahasa lain itu sebenarnya tidak terlalu susah teman. Ini ada variable count, ada main program, ini ada count sama dengan 1, kita set ke 1 dulu, lalu welcome-nya kita bikin kurang dari sama dengan 3 biar dia eh, nge-loop sampai 3 kali ya teman. Ini ada count setiap setiap event robot itu tuh dia nge-count count-nya itu plus 1 teman. Jadi ini bakal berkembang jadi 2, jadi 3, nah, kalau udah 3 dia berhenti. Pindah ke L2 welcome sama 1 welcome ini lebih simpel ya teman. Dan dia di akhirnya tuh dikasihkan ya, to print followers gitu. Kalau nggak bisa itu kan ini berbeda ya. Oh kalau ini kan biasanya JavaScript ya teman. Misalnya dia buat deh. Oke, oke kita pindah ke PHP PHP. Oke di sini kalau di PHP ini tuh dia pakainya di depannya ada dolarnya teman-teman. Ada dolarnya, dolar pound sama 1 well. Oh ini buat variabelnya teman. Ini menyatakan kalau font ini tuh sebuah variabel teman. Begitu kalau dia string hello world, kamu ada 1. Ini lebih simpel lagi ya teman. PHP ini lebih simpel lagi. Lebih simpel dari yang tadi itu apa ya? LUR nya. Ya, oke kita coba guys. Yang bahasa yang kita gunakan selama ini. Font sama dengan non, font sama dengan 1, welcome seperti ini teman. Oke, mungkin seperti ini teman-teman buat website Blockly. Kalau logika dasar berprogram. Jadi tuh di sini aku mau ngasih tahu ke kalian kalau bahwasanya sebuah program itu logikanya tuh sama teman-teman. Dasar-dasarnya tuh sama. Cuman mungkin untuk bahasa yang berbeda, dia menggunakan penulisan yang berbeda atau variabelnya yang apa seperti itu. Oke, kita lanjut aja teman. Oke, di sini tadi aku udah membahas contoh program dan logika dari beberapa bahasa program ya teman-teman menggunakan web Blockly. Oke, kita lanjut aja teman-teman untuk mempersingkat waktu ya. Jadi, oh ya, mungkin aku simpulin di sini buat Java apa
logika program itu dasarnya sama semua ya teman-teman. Cuman dari bahasa yang berbeda-beda itu mungkin berbeda di penulisannya aja. Untuk logikanya itu sama-sama. Jadi misal kalian udah paham di suatu program, menguasai suatu dasar bahasa program, kalian untuk berpindah bahasa ke bahasa lain itu lebih mudah. Ya itu lanjut ya teman. Di sini ada konsep program dari bahasa C++. Jadi di C++ itu tuh kurang lebih sama kayak di program-program lain lah nih, di bahasa-bahasa program lain. Yang pertama itu ada masalah untuk diselesaikan atau problem to solve. Yang kedua ada algoritma, lalu dipecah menjadi kode namanya. Jadi masalahnya itu berupa satu masalah untuk diselesaikan ini, lalu dia dipecah oleh algoritma ini menjadi beberapa bagian loh. Nah, misal kalau di program itu ada if, else itu dipecah-pecah seperti ini teman. Lalu dari setelah distrukturisasi seperti ini, dia bakal dipecah lagi setiap strukturnya itu menjadi beberapa bagian, jadi beberapa kode program dan ini mungkin ini adalah konsep yang lumayan umum ya teman-teman, lumayan umum di dunia pemrograman atau bahasa program. Mungkin aku lanjut sini untuk konsep dan seperti itu. Ini ada konsep lagi nih, sini tuh ada kotak di sini teman-teman, sama ada kotak itu, kotaknya ada dua terus ada tiga, itu dua tiga. Nah di sini tuh pertama tuh dia yang kotak itu dia sebagai struktur dasar teman-teman, struktur dasar dari sebuah program. Jadi dia cuma sekedar strukturnya doang gitu. Nah, baru untuk langkah selanjutnya itu ada struktur dan logika. Struktur dan logika dari sebuah program ini teman-teman. Setelah ada struktur dan logikanya, barulah kita membuat yang namanya modularisasi teman-teman. Jadi struktur dan logika tadi itu kita semburkan dengan yang namanya modularisasi atau permodulan teman-teman. Mungkin seperti ini teman-teman. Buat konsep program bahasa itu tadi untuk ini ada masalah untuk diselesaikan, lalu menjadi kode, lalu ini ada strukturisasi dan modularisasi ya teman-teman dalam program bahasa C++. Kita lanjut dari kita selanjutnya. Nah, ini ada aku mau ngasih tips menulis kode teman-teman. Jadi untuk kita menulis kode itu tuh ada dua tips dari aku. Yaitu pertama itu keep it simple, buatlah kode sesederhana dan sejelas mungkin teman-teman. Lalu yang kedua ada search on the internet. Kalau kamu bingung, cari referensi di internet untuk contoh dan solusi yang bisa membantu mempercepat proses belajar. Jadi untuk menulis kode itu tuh kita harus pertama kita harus menjaga kode itu agar agar tetap simpel atau sederhana ya teman-teman. Jadi dengan membuatnya menjadi simpel atau sederhana tuh dia jadi lebih mudah dibaca, lebih efisien, lebih mudah dipahami dan diperbaiki semisal ada eroran atau kesalahan teman-teman. Jadi bukan bukan sesedikit mungkin, tapi sesimpel mungkin. Jadi kalau memang programnya panjang ya boleh ditulis panjang, tapi tetap simpel dan efisien. Jadi agar mudah dibaca, dipahami dan diperbaiki teman-teman. Oke, yang kedua itu ada search on the internet. Search on the internet itu bukan artinya bukan kita mengambil program dari internet atau kita menciptakan atau gimana teman-teman. Jadi di dalam internet itu tuh ada banyak contoh dan jadi semua kode itu tuh udah pernah dibikin teman. Dari yang dulu-dulu itu mereka udah pernah bikin kode yang kita bikin sekarang. Jadi kalau kita mau bikin sebuah kode, kita cari aja di internet itu pasti ada teman-teman. Tinggal program seperti tadi, program menyalakan LED, program menyalakan LED dengan push button. Itu tuh sebenarnya di internet sudah ada yang bikin. Jadi kita bisa mempelajari atau mencari referensi di internet teman-teman. Jadi itu bukan berarti kita menyontek atau gimana, kita mencari referensi. Oke, di sini ada roadmap lanjutan. Di sini setelah PHP, Java, development Ruby, Java, Android mobile apps. Nah, ini udah masuk ke pengaplikasian dari program ya teman. Robotics, system administration, database, mobile apps, dan Java ini sebagai web ya teman. Ini seperti itu teman-teman, roadmap atau mind mapping dari program-program ini menjadi pengaplikasiannya. Nah, buat kalian yang bingung teman-teman, jadi di sini tuh aku ada sedikit tips buat kalian, yaitu pertama itu explore dan specialize teman-teman.
Jadi mulailah dengan mengeksplorasi berbagai konsep atau berbagai bahasa. Misal kalian mau nih coba-coba bahasa C, C++, Python, JavaScript itu kalian explore aja dulu teman-teman. Kalian coba-coba aja dulu. Lalu dan bidang dalam pemrograman untuk memahami gambaran besar dari sebuah program ini teman-teman. Kalian itu memahami gambaran besarnya dulu. Nah setelah itu pilih satu area atau bidang yang paling cocok bagi kita dan menarik bagi kita teman-teman. Lalu fokus memperdalamnya agar bisa menjadi ahli. Misal kalian udah nyoba-nyoba nih dari Python, C++, JavaScript, PHP, kalian udah dapet sebuah gambaran besar, sebuah garis besar tentang program itu jalannya bagaimana sih dan dasar-dasarnya logikanya itu gimana. Nah, kemudian kalian cari satu yang memang cocok dengan kalian dan kuasai bidang yang memang di bidang itu tuh adalah bidang yang menguntungkan atau bidang yang memang dibutuhkan oleh pasar, teman-teman. Nah, kemudian ketika kalian udah menemukan bidang tersebut, dan specialize. Fokus memperdalamnya agar bisa menjadi lebih ahli dalam bidang tersebut, teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini ada kita bakal nge-setup si plus-plus ini, teman-teman. Kita pertama bakal cari dulu MSIS 2 ini di Google. Lalu kita download ekstensi C++ pada VS Code. Oke, sebentar teman-teman. Kita mulai masuk ke webnya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi uh, untuk menginstal MSIS 2 ini tuh kalian sebenarnya harusnya masuk ke web yang ini ya teman-teman. Ini kita klik. Cuman di uh, server aku tuh si MSIS-nya ini tuh dia lagi maintenance kayaknya teman-teman. Jadi kalau kalian nemuin kayak gini juga, kalian bisa masuk ke yang ini ya teman-teman, installation. Installation ini kalian bisa pilih yang ini 64 bit yang warnanya biru nih teman-teman. Kalian pilih aja di sini dia bakal masuk ke file downloadnya. Nah di sini kan kalian bisa lihat ya teman-teman. Di sini tuh ada my MSIS base 2023 2024 ini ya teman-teman. Kalian pilih aja yang paling bawah yang terbaru ya teman-teman. Nih di sini kalian klik aja yang ini teman-teman. Teman-teman ini kalian klik aja yang ini ya teman-teman, yang aktif. Ini kalian klik dia bakal otomatis nge-download di sini. Oke, mungkin kita tunggu aja teman-teman. Oke, mungkin kita tunggu aja teman-teman. Sambil menunggu, kita bakal uh, buka dulu VS Code kita teman-teman. Sini, buat kita nge-install ekstensi dari C++ ya teman-teman. Oke, di sini kalian masuk ke ini teman-teman, extension. Kalian cari aja di sini C++. Ya, dan kita udah hijau kayak gini, kalian bisa klik aja di sini teman-teman. Oh ya, di sini aku udah install ya teman-teman. Udah nggak install, jadi mungkin kalau kalian udah belum menginstal, kalian bisa klik aja di sini ya teman-teman. Ini kalian klik aja, dia bakal otomatis nge-install si ekstensinya ini. Oke, kalau ini belum belum selesai ya teman-teman. Bentar. Oh, sebentar teman-teman, ada kesalahan. Kenapa pause dulu teman-teman? Ya teman-teman, jadi ini udah aku download ya buat filenya tadi kita pakai yang ini. Cuman tadi ada beberapa mungkin dari jaringannya ya teman-teman. Ini udah aku download. Di sini kita klik aja teman-teman di file. Dia bakal masuk ke setup ya teman-teman. Ini kita next aja teman-teman. Ini juga kita next. Oke, ini kita tunggu dia menginstal ya teman-teman. Dan aku cepetin aja buat bagian ini lumayan lama ya teman-teman. So, kita bikin ini aja teman-teman. Kita bikin folder buat si PS Code-nya teman-teman. Jadi kita mungkin kita bikin dulu di sini. Hmm, di sini teman-teman.
kita bikin file program buat kita open di sini. Ini kita select, jadi kita udah masuk ke yes, kita udah masuk ke dashboardnya. Mari kita cek dulu. Nah ini kami kita bikin dulu teman-teman. Setelah ini kita bisa ikutin tutorial dari ini teman-teman. Sebenarnya ini tutorialnya ada di sini ya teman-teman. Cuma gara-gara ini lagi error, jadi mungkin aku kasih nanti lain teman-teman. Sebentar ini kita finish dulu teman-teman. Sebenarnya ya teman-teman, jadi ini aku nemu alternatif lain ya teman, selain dari Windows ini. Di sini aku pakai auto install NCS on Windows. Aku klik yang ini ya teman, ini. Ini kalian klik aja di sini teman-teman. Di sini tuh dia ada tutorial yang ya kurang lebih sama dengan yang di official website-nya teman-teman. Karena official website-nya lagi error, jadi mungkin aku pakai alternatif ini teman-teman. Jadi di sini after installation, kalian open NCS UCRT 64 di start menu and install the C on C++ compiler. Oke, tadi kita udah install ya teman-teman. Mungkin ini kita ikutin di sini NCS. Nah ini teman-teman. Ini kalian buka aja. Di sini bakal muncul terminal. Ini kita copy buat kodenya. Bisa langsung aja kita masukin ke terminal teman-teman. Apakah sudah bisa? Nggak bisa apa gimana? Tidak bisa teman-teman. Itu mungkin aku manual ya teman-teman. Segmen as dulu empat UCRT X 86 underscore 64 strip GCC ini lepas dulu strip 24 UCRT X 86 X apa kali ya ini. Kita coba dulu teman-teman, kita enter ya. Oke, itu muncul seperti ini teman-teman. Oke, kita proses installation, kita pilih dulu. Oke, yes, ini. Oke, ini kita pilih. Oke, dulu. Jadi untuk ternyata di sini kita harus install, kita install satu ada di sini. Kita install itu kode yang ini bisa di sini aku belum install ini. Ini bisa kalian klik aja fast producer and install. Ini udah terinstall ya teman. Kita cek lagi di siapa dan si jadi dan mungkin itu bakal skip di bagian ini sambil kita lihat materi selanjutnya teman. Oke teman-teman, tadi kita udah menginstall yang ekstensi Kotlin ini sama udah menginstall. Ini kita instalasi buat yang tadi ini udah 100% juga ya teman-teman. Dia udah selesai installnya. Terus di sini aku bakal nunjukin ke kalian kalau kita tuh juga butuh ini buat compiler atau
pengkalibrasi ya teman. Dia sebagai seperti itu. Oke, jadi di sini itu udah selesai buat download ini teman-teman. Download si MCS-nya tadi udah tuh, ini instalasinya juga udah selesai. Sama tadi aku juga udah mendownload si Coderander-nya, ekstensinya teman-teman. Jadi di sini aku bakal download konfigurasi buat si Visual Studio ini teman-teman. Ini ada tutorialnya. Kita klik atau ketik aja kode ini di MCS Code ya teman-teman. Ini kan udah selesai, kita apa, tulis aja, kita ketik di sini sesuai yang ada di webnya teman-teman. Kita tulis aja sama persis. Ya seperti ini teman-teman. Kita langsung coba aja teman-teman. Di sini udah aku tulis, kita enter ya. Teman-teman di sini kita enter aja buat nomornya programnya. Ini kita pilih yes, enter. Oke teman-teman, jadi ini aku udah install tadi di sini. Sebetulnya ini dia ada pesan sini. Ternyata banyak teman-teman. Terus skip aja tadi. Ini kan tadi dia udah muncul kayak gini teman-teman di file. Udah aku yes juga buat proses installnya, proses PCI selesai. Sekarang kita bakal nambahin tab Windows ini ke folder Windows Pack Environment pakai ini dan ini tab apa subsetnya. Jadi pertama itu kalian klik Windows. Kalau kalian cari di sini edit the variable, lalu kalian pilih di environment variable ini. Lalu kalian cari yang tab foldernya ini. Nah, kita udah masuk ke tab ini. Kalian klik ini. New di sini tuh kalian isi ini yang masih asing ini. Nah, ini kalian copy aja. Lalu kalian masukin ke sini teman-teman. Tahu kalau enggak, kalian tuh buka ini teman-teman. Jadi kita buka MSS 64 ini. Kita masuk ke seperti 64. Lalu kita ke bin. Nah, itu langsung kalian copy aja teman-teman. Ini sama aja sama yang tadi. Ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini dia MCS 64 ini sama teman-teman. Nah, dia bakal sama persis kayak gini. Kalian bisa copy pakai ini atau dari alamat juga boleh teman-teman. Pokoknya kayak gitu. Nah, ini udah ada di sini, kita langsung oke aja karena di sini udah aku masukin, jadi kita bisa langsung oke aja. Oke, oke, oke. Terus setelah itu kalian bisa buka di sini CMD teman. Kalian buka aja di sini CMD ini. Lalu kalian open dulu teman di sini. Kalian klik aja di sini. Nah, kita tap dulu versinya teman. Kita enter. Nah, di sini berarti kalau udah kayak gini, DCP-nya tuh udah terinstall ya teman-teman. Jadi dia udah terinstall di laptop ini. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi kita ngikutin tutorial yang ada di webnya ini ya teman-teman. Jadi kayak gitu teman-teman. Ya teman-teman, jadi tadi kita udah nge-setup atau install MSS ini, sama kita udah install ekstensi C++ nya ya teman-teman. Kita juga udah cek versi GCC juga tadi, dan Code Runner ya teman-teman, ekstensi Code Runner.
Ini kita next saja. Di sini tuh ada struktur dasar dari bahasa C++ namanya. Jadi program C++ itu dimulai dari bagian include buat memakai library, lalu masuk ke fungsi main. Dia sebagai pusat ya teman. Ini adalah include buat kita panggil library itu stdio ya teman. Oh, di sini ada blok fungsi utama atau main. Jadi dia adalah sebagai pusat eksekusi program. Semua perintah ditulis dan dijalankan di dalam main, dalam kurung ini teman. Dan biasanya ditutup dengan return 0 sebagai tanda program selesai. Ini adalah statement program itu selesai. Ini adalah blok fungsi main, lalu ini adalah eh, include, bagian include untuk memanggil sebuah library ya teman. Ini mungkin seperti ini untuk struktur dasarnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi tadi kita udah kita udah install si C++-nya tadi. Sama aku juga tadi udah jelasin buat struktur dasar C++-nya. Sekarang kita coba langsung aja ya teman-teman buat kita cara bikin C++-nya. Kita langsung aja di sini masuk ke VS Code ya teman-teman. Ini kita tulis aja hello ini mana konteks ya. Oke, ini kita hapus teman-teman. Oh, bisa langsung ya. Oke, pertama buat dari program si program si plus-plusnya sendiri tuh dia pertama ada namanya include ya teman-teman. Kita bikin dulu yang namanya include. Ini tuh dia buat manggil si library-nya ya teman-teman. Include terus kita bikin gini iOSPring. Seperti ini teman-teman. Kita panggil library-nya. Nah, kalau udah kita bikin main program atau integer main. Ini teman-teman. Oh iya, oh iya, di sini tuh ada fitur yang dia tuh bisa auto fill atau auto correct di em, ini ya teman-teman, buat laman programnya. Dia sama kayak Replit. Jadi di sini kan tadi aku baru ngetik integer main ya teman-teman. Di sini ada kurungnya sama di depan sini tuh ada kurung kurawang. Jadi buat bahasa C++ itu tuh di dalam jika ada sebuah program itu tuh harus ada di dalam kurung kurawang teman-teman. Nah, seperti ini. std out, std out atau print itu hello world, terus stdn n1 teman-teman. Terus kita kasih titik koma di sini jangan lupa. Dan di akhirnya tuh ada yang namanya return 0 karena kita nggak memberikan nilai apapun teman-teman. Nah, mungkin ini seperti ini ya teman-teman untuk program Hello World menggunakan bahasa C++ yang sederhana. Mungkin kita langsung running aja di program ini. Buat cara ngerunningnya itu di sini ada di bagian kanan atas ini tuh ada tombol run or debug ini teman-teman. Kalian klik aja, terus klik yang run code. Oke, ini kita play. Oke, di sini ada error ya teman-teman. Mungkin aku cek dulu teman-teman di sini. Bentar. Oke, teman-teman. Jadi tadi aku udah benerin program aku ya teman-teman. Tadi kan ada error tuh di bagian filenya tuh ada yang dua ketiga. Nah tadi tuh aku sempat nge-refresh, terus aku run lagi tuh dia bisa teman-teman. Mungkin semisal kalian nemuin permasalahan yang sama, kalian bisa lakuin kayak cara aku ya teman-teman. Kalian keluar dulu, terus kalian masuk lagi, terus di run ulang ya teman-teman. Ini udah bisa, aku tadi udah coba, tapi coba aku coba lagi ya teman-teman. Semoga aja bisa. Wah, dia error lagi teman-teman.
Bentar, ya kita refresh dulu. Oke, udah. Kita di sini. Hmm, sebentar teman. Ya teman-teman, jadi tadi aku udah nyobain beberapa cara teman-teman. Aku udah nge-refresh sama udah nonaktifin dari si eh, filenya ya teman-teman. Buat si ininya, runner-nya udah aku matiin juga. Tadi itu udah aku coba-coba, tapi tetap nggak bisa teman-teman. Terus aku refresh lagi, terus aku langsung run tuh dia muncul kayak security-nya. Nah, itu tuh aku X terus dia ternyata bisa teman-teman nih. Aku run code. Nah, muncul kayak gini tapi ini disilang aja teman-teman. Dia udah muncul seperti ini teman-teman, hello world-nya. Jadi program ini udah berjalan ya teman-teman. Siklus-siklusnya ini udah berjalan sesuai yang kita inginkan. Yaitu teman-teman. Nah, di sini kan aku mau ngasih saran buat kalian. Ini kan setiap kita sit out atau mau ngeprint itu tuh kita bakal ngasih STD terus ya teman-teman. Setting STD, ini juga STD. Nah, cara agar kita tuh bisa lebih lebih gampang tuh nggak usah nulis-nulis STD tuh caranya seperti ini teman-teman. Kita tulis aja di sini using namespace STD titik koma jangan lupa dong. Nah, jadi di sini kalau udah kayak gini, kalian tuh nggak usah ngasih STD di setiap slot ya teman-teman. Di setiap print lah. Kalian tinggal masukin aja yang mau di print apa. Ini nggak usah pakai STD. Jadi terus aja teman-teman. Ini kita coba run ya teman-teman. Semoga aja bisa. Oke, dia udah marah nih teman-teman dan dia udah ngeluarin notifikasinya hello world seperti ini. Oke, mungkin seperti ini ya teman-teman buat program atau materi kita kali ini. Mungkin aku mau nyimpulin buat program kita di video materi kali ini tuh. Tadi aku di awal udah menjelasin yang namanya robotika dasar. Tadi kita pakai bahasa C++ ya teman-teman buat bikin program dari microcontroller Arduino. Kita tadi pakai web namanya Tinkercad. Terus selanjutnya kita tadi bikin program sederhana di beberapa bahasa pakai web yang namanya Blockly teman-teman. Jadi di Blockly itu tuh kalian bisa bikin sebuah blok yang nantinya itu dikonversi menjadi program dalam beberapa bahasa. Jadi kalian bisa belajar beberapa bahasa di dalam satu web teman-teman. Nah tadi aku juga selanjutnya tuh bikin ini ya teman-teman. Aku bikin ini setnote dari C++. Nah ini teman-teman. Jadi tadi aku bikin tutorial gimana caranya install MCS sama ekstensi C++ pada VS Code ya teman-teman. Itu kalian harus mempunyai MSCS dulu sebagai terminalnya. Lalu ekstensi C++ itu untuk kita merunning program dengan bahasa C++ teman-teman. Jadi mungkin seperti itu dan ini adalah tadi aku juga udah ngejelasin struktur dari bahasa C++ itu tuh ada include, lalu ini ada library-nya, lalu ini adalah program utama atau integer main program ya teman-teman dari si program C++ ini teman-teman. Oke, jadi mungkin seperti ini dan mungkin sekian untuk video kita kali ini. Sampai jumpa di video materi kita selanjutnya. Semoga materi yang aku sampaikan pada video kali ini bermanfaat untuk kalian, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.